Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa hingga sekarang masih banyak orang Jawa yang begitu menghormati datangnya bulan Suro? Mengapa sebagian orang sengaja menunda hajatan besar, lebih memilih berdiam diri, berdoa, atau melakukan tirakat ketika bulan ini tiba? Apakah semua itu hanyalah mitos yang diwariskan secara turun-temurun? Atau justru ada rahasia besar yang selama ini sengaja dijaga oleh para leluhur? Menurut kitab Primbon Jawa, bulan Suro bukanlah bulan pembawa kesialan seperti yang banyak dipercaya. Justru di balik kesan mistisnya tersimpan pesan kehidupan, kebijaksanaan, dan petunjuk yang diyakini mampu membantu manusia lebih berhati-hati dalam melangkah. Penasaran apa saja rahasia bulan Suro yang jarang diketahui? Simak video ini sampai selesai. Selamat datang kembali di channel ini, ruang tempat kita bersama-sama menggali rahasia tradisi Nusantara, membedah warisan leluhur, memahami ilmu titen, serta menghubungkannya dengan kehidupan modern secara bijaksana dan rasional. Di sini, kita tidak hanya membahas cerita-cerita yang menarik, tetapi juga mencoba menemukan makna, filosofi, dan pelajaran hidup yang masih relevan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai rahasia bulan Suro menurut Primbon Jawa, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa berikan like pada video ini. Dukungan tulus dari kalian adalah semangat terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan konten berkualitas seputar budaya, sejarah, misteri, dan kearifan leluhur Nusantara. Sudah siap? Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai berbagai rahasia bulan Suro menurut Primbon Jawa, ada satu kesalahpahaman yang perlu kita luruskan terlebih dahulu. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang menganggap bulan Suro sebagai bulan yang identik dengan kesialan, musibah, atau berbagai kejadian buruk. Tidak sedikit pula yang merasa takut ketika memasuki bulan ini karena telah mendengar berbagai cerita turun-temurun tentang pantangan, kejadian mistis, hingga larangan melakukan aktivitas tertentu. Akibatnya, makna bulan Suro seringkali dipersempit hanya menjadi bulan yang menakutkan. Padahal, jika kita menelusuri sejarah dan filosofi yang diwariskan para leluhur Jawa, kenyataannya jauh lebih dalam dan penuh kebijaksanaan. Dalam penanggalan Jawa, bulan Suro merupakan bulan pertama dalam satu siklus kalender Jawa. Bulan ini bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriyah, yang juga dikenal sebagai salah satu bulan yang dimuliakan dalam tradisi Islam. Ketika Sultan Agung Mataram menyusun kalender Jawa dengan memadukan unsur budaya Jawa dan kalender Hijriyah pada abad ke-17, bulan Suro ditempatkan sebagai awal perjalanan waktu yang baru. Oleh karena itu, masyarakat Jawa memandang datangnya bulan Suro sebagai momentum untuk membuka lembaran kehidupan yang baru, bukan sekedar pergantian bulan biasa. Dalam pandangan Primbon Jawa, setiap awal perjalanan selalu membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Seperti seorang petani yang tidak langsung menanam benih sebelum membersihkan sawahnya, atau seorang pelaut yang tidak akan berlayar sebelum memastikan kapalnya dalam kondisi baik, demikian pula manusia diajak untuk mempersiapkan dirinya sebelum memasuki perjalanan hidup yang baru. Inilah sebabnya bulan Suro lebih banyak diisi dengan kegiatan yang bersifat spiritual, seperti berdoa, tirakat, semedi, berzikir, membersihkan hati, bersedekah, hingga berziarah kepada makam leluhur sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah keluarga. Tradisi-tradisi tersebut bukanlah bentuk pemujaan terhadap hal-hal gaib sebagaimana sering disalahpahami. Sebaliknya, semua itu merupakan simbol bahwa manusia perlu meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan duniawi. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, manusia seringkali begitu sibuk mengejar pekerjaan, kekayaan, dan ambisi hingga lupa mengevaluasi dirinya sendiri. Para leluhur Jawa memahami bahwa tanpa perenungan, seseorang akan mudah mengulangi kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Karena itulah muncul berbagai anjuran untuk mengurangi pesta besar, hiburan yang berlebihan, atau kegiatan yang hanya berorientasi pada kesenangan sesaat selama bulan Suro. Tujuannya bukan karena kegiatan tersebut pasti mendatangkan kesialan, melainkan agar perhatian manusia tidak terpecah oleh euforia duniawi, sehingga dapat lebih fokus memperbaiki kualitas dirinya. Filosofi ini sebenarnya sangat logis jika dikaitkan dengan kehidupan masa kini. Banyak pakar pengembangan diri modern juga menyarankan agar setiap orang memiliki waktu khusus untuk melakukan refleksi,
mengevaluasi target hidup, memperbaiki kebiasaan buruk, dan menyusun rencana baru sebelum memulai fase berikutnya. Ilmu Titen yang menjadi dasar primbon Jawa lahir dari pengamatan panjang terhadap kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Para leluhur melihat bahwa orang-orang yang memulai tahun dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta perencanaan yang matang cenderung mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik dibanding mereka yang bertindak tergesa-gesa. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa bulan Suro adalah waktu yang tepat untuk membersihkan batin, memperkuat tekad, dan memohon petunjuk kepada Tuhan agar setiap langkah yang diambil pada bulan-bulan berikutnya membawa keselamatan, keberkahan, dan kebijaksanaan. Jadi, apabila selama ini kita hanya mengenal bulan Suro sebagai bulan yang menakutkan atau penuh pantangan, mungkin sudah saatnya kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Di balik berbagai tradisi yang masih lestari hingga sekarang, tersimpan pesan mendalam dari para leluhur bahwa awal yang baik selalu dimulai dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, serta kesediaan untuk memperbaiki diri. Inilah hakikat sebenarnya dari bulan Suro menurut primbon Jawa. Sebuah momentum untuk memulai perjalanan hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, bukan dengan rasa takut. Setelah memahami bahwa bulan Suro bukanlah bulan pembawa kesialan, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, mengapa justru pada bulan inilah kita mengenal begitu banyak pantangan? Hampir setiap daerah di Pulau Jawa memiliki cerita yang serupa. Ada yang mengatakan jangan mengadakan pesta pernikahan, jangan pindah rumah, jangan memulai pembangunan, jangan membeli kendaraan baru. Bahkan ada pula yang menghindari perjalanan jauh pada waktu-waktu tertentu di bulan Suro. Bagi sebagian orang, modern berbagai pantangan tersebut mungkin terdengar tidak masuk akal dan dianggap sekedar mitos. Namun, jika kita membedahnya melalui sudut pandang primbon Jawa dan ilmu Titen, ternyata tersimpan filosofi yang jauh lebih dalam daripada sekedar larangan. Para leluhur Jawa tidak menyusun berbagai aturan itu tanpa alasan. Mereka adalah pengamat kehidupan yang sangat teliti. Melalui ilmu Titen, yaitu kebiasaan mengamati pola alam, perilaku manusia, dan berbagai peristiwa yang terjadi secara berulang selama bertahun-tahun bahkan lintas generasi, mereka menyimpulkan bahwa setiap fase kehidupan memiliki momentum yang berbeda. Ada masa untuk bergerak cepat, ada masa untuk menahan diri, dan ada pula masa untuk melakukan evaluasi. Bulan Suro dipercaya sebagai fase terakhir tersebut, yaitu waktu untuk menenangkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Sebagai contoh, larangan menikah pada bulan Suro seringkali dipahami secara harfiah sebagai pertanda bahwa rumah tangga akan tertimpa kesialan. Padahal makna filosofisnya jauh lebih bijaksana. Pernikahan merupakan awal kehidupan baru yang membutuhkan kesiapan lahir, batin, mental, ekonomi, serta restu keluarga. Bulan Suro mengajarkan agar setiap keputusan besar tidak diambil hanya karena dorongan emosi sesaat. Leluhur ingin mengingatkan bahwa membangun keluarga membutuhkan perencanaan yang matang, bukan sekedar mengikuti keinginan sesaat atau tekanan lingkungan. Hal yang sama berlaku pada anjuran untuk tidak memulai pembangunan rumah atau usaha baru. Dalam pandangan primbon Jawa, membangun sesuatu bukan hanya soal modal dan tenaga, tetapi juga kesiapan pikiran, serta keharmonisan hubungan dengan orang-orang di sekitar. Bulan Suro dijadikan sebagai waktu untuk menghitung kembali kemampuan, mengevaluasi rencana, memperbaiki kekurangan, dan menyusun strategi agar langkah yang diambil setelahnya menjadi lebih kokoh. Jika dikaitkan dengan kehidupan modern, konsep ini sangat mirip dengan proses perencanaan proyek, studi kelayakan, hingga manajemen risiko yang dilakukan sebelum sebuah perusahaan meluncurkan investasi besar. Pantangan-pantangan tersebut juga mengandung nilai sosial yang sangat kuat. Pada masa lalu, masyarakat Jawa hidup dalam ikatan gotong royong yang erat. Ketika bulan Suro tiba, masyarakat lebih banyak berkumpul untuk mengadakan doa bersama, membersihkan lingkungan, merawat tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah, serta mempererat hubungan antar warga. Dengan mengurangi pesta besar atau kegiatan yang bersifat pribadi, perhatian masyarakat dapat difokuskan pada kepentingan bersama. Nilai kebersamaan inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama budaya Jawa selama berabad-abad. Menariknya, jika kita melihat dunia modern, banyak perusahaan besar justru menerapkan prinsip yang hampir sama. Sebelum memasuki tahun anggaran baru, mereka biasanya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, menyusun strategi, memperbaiki sistem kerja, dan menunda ekspansi hingga seluruh perencanaan benar-benar matang.
Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan modern tersebut pada dasarnya memiliki semangat yang serupa dengan filosofi bulan suro, yaitu jangan terburu-buru mengambil langkah besar sebelum memahami kondisi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Karena itulah, pantangan dalam primbon Jawa sebaiknya tidak dipahami sebagai ancaman yang menakutkan. Pantangan bukan berarti manusia dilarang berkembang atau mengejar kesuksesan. Sebaliknya, pantangan adalah pengingat agar setiap langkah dilakukan dengan penuh kesadaran, kehati-hatian, dan kebijaksanaan. Leluhur Jawa memahami bahwa banyak kegagalan dalam hidup bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, melainkan karena seseorang mengambil keputusan penting pada saat pikirannya belum tenang dan persiapannya belum matang. Jadi, ketika kita mendengar berbagai pantangan bulan suro, janganlah terburu-buru menganggapnya sebagai tahayul. Di balik setiap larangan tersebut, tersimpan pesan moral yang sangat relevan hingga sekarang, yaitu pentingnya mengendalikan diri, menahan ego, menyusun rencana dengan matang, serta menghargai setiap awal perjalanan kehidupan. Inilah kebijaksanaan yang diwariskan primbon Jawa, sebuah pengingat bahwa keberhasilan sejati bukan hanya ditentukan oleh keberanian untuk melangkah, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam memilih waktu yang tepat untuk melangkah. Memasuki pembahasan berikutnya, kita akan mengupas salah satu sisi bulan suro yang paling sering menjadi bahan perbincangan, yaitu mengenai energi spiritualnya. Di berbagai daerah di Pulau Jawa, masyarakat masih meyakini bahwa suasana bulan suro terasa berbeda dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ada yang menganggap malam-malam di bulan suro lebih hening, lebih sakral, dan menjadi waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sisi lain, ada pula yang mengaitkannya dengan berbagai kisah mistis yang berkembang dari generasi ke generasi. Namun, jika kita membaca kembali ajaran dalam primbon Jawa dengan pikiran yang terbuka, makna spiritual bulan suro sebenarnya jauh lebih luas daripada sekadar cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Para leluhur Jawa memandang bahwa setiap manusia membutuhkan waktu khusus untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Dalam keseharian, manusia sering disibukkan oleh pekerjaan, urusan keluarga, mengejar materi, dan berbagai ambisi duniawi. Tanpa disadari, kesibukan tersebut membuat seseorang jarang memiliki kesempatan untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Bulan suro kemudian dipandang sebagai momentum untuk memperlambat langkah, menenangkan pikiran, dan melihat kembali perjalanan hidup yang telah dilalui. Inilah sebabnya mengapa berbagai tradisi seperti tirakat, doa bersama, semedi, berzikir, membaca doa, hingga ziarah ke makam leluhur banyak dilakukan pada bulan ini. Tujuan utamanya bukan untuk mencari kesaktian atau mengejar hal-hal yang bersifat gaib, melainkan sebagai sarana introspeksi diri. Dalam filosofi Jawa, seseorang yang mampu mengenali kelemahannya sendiri dianggap lebih bijaksana daripada orang yang hanya sibuk mencari kesalahan orang lain. Oleh karena itu, bulan suro menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, mempererat hubungan dengan keluarga, dan membersihkan hati dari rasa iri, dengki, amarah, maupun dendam yang selama ini membebani kehidupan. Konsep ini ternyata memiliki kemiripan dengan berbagai pendekatan modern dalam dunia psikologi. Saat seseorang meluangkan waktu untuk bermeditasi, berdoa, atau melakukan refleksi diri, pikirannya menjadi lebih tenang sehingga mampu mengambil keputusan dengan lebih rasional. Banyak penelitian psikologi menjelaskan bahwa refleksi diri dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesadaran terhadap emosi, dan membuat seseorang lebih mampu menghadapi tekanan hidup. Dengan kata lain, apa yang diajarkan para leluhur melalui tradisi bulan suro memiliki nilai yang tetap relevan jika dipahami sebagai latihan membangun ketenangan batin dan pengendalian diri. Dalam ilmu Titen, masyarakat Jawa juga percaya bahwa awal tahun adalah waktu yang tepat untuk menyelaraskan kembali niat dan tujuan hidup. Sama seperti seorang pelaut yang memeriksa arah kompas sebelum berlayar, manusia pun perlu memastikan bahwa langkah yang akan diambil benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa proses evaluasi, seseorang bisa saja terus bekerja keras tetapi justru berjalan ke arah yang tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, bulan suro dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki arah perjalanan hidup sebelum melangkah lebih jauh. Menariknya, banyak tokoh sukses di era modern juga memiliki kebiasaan serupa. Mereka meluangkan waktu secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian, memperbaiki strategi, serta menetapkan target baru. Mereka memahami bahwa kesibukan tanpa arah hanya akan menguras tenaga tanpa menghasilkan perubahan yang berarti. Filosofi inilah yang sejalan dengan semangat bulan suro, yaitu mengutamakan kualitas langkah daripada sekadar banyaknya aktivitas. Di sisi lain, suasana bulan suro juga mengajarkan pentingnya hidup sederhana. Banyak tradisi yang dilakukan pada bulan ini menekankan kesahajaan, keheningan, dan rasa syukur. Nilai-nilai tersebut mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari banyaknya harta atau kemewahan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan seseorang menjaga ketenangan hati, menghargai sesama,
dan menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Dengan demikian, rahasia energi spiritual bulan Suro bukanlah tentang rasa takut terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Esensi utamanya adalah ajakan untuk kembali mengenal diri sendiri, memperkuat hubungan dengan Tuhan, memperbaiki akhlak, dan menyusun langkah hidup dengan hati yang lebih bersih serta pikiran yang lebih jernih. Inilah pesan luhur yang diwariskan oleh para leluhur Jawa melalui Primbon, bahwa perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari perubahan yang terjadi di dalam diri manusia itu sendiri. Setelah memahami asal-usul bulan Suro, makna berbagai pantangannya, serta filosofi spiritual yang terkandung di dalamnya, kini kita sampai pada inti ajaran yang paling penting menurut Primbon Jawa. Bulan Suro bukan hanya dipandang sebagai pergantian waktu dalam penanggalan Jawa, melainkan sebagai kesempatan emas bagi setiap manusia untuk melakukan pembaruan diri. Para leluhur meyakini bahwa tidak ada awal yang baik tanpa keberanian untuk memperbaiki apa yang selama ini masih menjadi kekurangan dalam diri. Karena itulah, bulan Suro sering disebut sebagai bulan untuk resik batin, yaitu membersihkan hati, pikiran, dan perilaku sebelum melangkah ke fase kehidupan berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari. Manusia seringkali begitu sibuk mengejar berbagai target hingga lupa mengevaluasi dirinya sendiri. Kita mudah menyadari kesalahan orang lain, tetapi seringkali sulit mengakui kelemahan yang ada dalam diri. Primbon Jawa mengajarkan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari keberanian untuk bercermin. Bukan bercermin pada wajah, melainkan bercermin pada sikap, kebiasaan, dan cara kita menjalani kehidupan. Apakah selama ini kita sudah berlaku jujur? Apakah kita sudah menghargai orang tua, keluarga, dan sesama? Apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau justru lebih sering menyalahkan keadaan ketika mengalami kegagalan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi bagian dari proses introspeksi selama bulan Suro. Dalam filosofi Jawa, ada 3 hal yang perlu dibersihkan secara terus-menerus, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran yang dipenuhi rasa iri, dengki, dan prasangka buruk akan memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Ucapan yang kasar atau menyakitkan dapat merusak hubungan dengan orang lain. Sementara perbuatan yang tidak dilandasi kejujuran pada akhirnya akan membawa konsekuensi yang merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, bulan Suro dijadikan sebagai pengingat agar manusia kembali memperbaiki ketiga aspek tersebut. Bukan hanya sekali dalam setahun, tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan yang terus dipelihara sepanjang hidup. Jika dikaitkan dengan kehidupan modern, filosofi ini memiliki kesamaan dengan konsep pengembangan diri yang banyak diajarkan saat ini. Banyak ahli menyarankan agar seseorang melakukan evaluasi rutin terhadap kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan kecil seperti menunda pekerjaan, menghabiskan waktu tanpa tujuan, boros dalam mengelola keuangan, atau mudah terpancing emosi seringkali menjadi penyebab utama kegagalan dalam jangka panjang. Bulan Suro mengajarkan bahwa sebelum berharap rezeki bertambah atau kehidupan berubah menjadi lebih baik, seseorang perlu terlebih dahulu memperbaiki kebiasaan yang menghambat pertumbuhan dirinya. Sebagai contoh, seseorang yang selama ini merasa kesulitan secara finansial dapat memanfaatkan bulan Suro sebagai titik awal untuk membangun disiplin baru. Ia mulai mencatat pengeluaran, mengurangi pemborosan, menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, serta belajar mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Begitu pula seseorang yang merasa hubungan keluarganya mulai renggang dapat menjadikan bulan ini sebagai kesempatan untuk meminta maaf, memperbaiki komunikasi, dan kembali mempererat tali silaturahmi. Langkah-langkah sederhana seperti inilah yang sebenarnya menjadi wujud nyata dari semangat membersihkan diri menurut ajaran Primbon Jawa. Selain itu, bulan Suro juga mengajarkan pentingnya melepaskan beban masa lalu. Tidak sedikit orang yang terus membawa rasa kecewa, penyesalan, atau kemarahan hingga bertahun-tahun lamanya. Padahal, beban tersebut seringkali menjadi penghalang untuk melangkah maju. Dalam kebijaksanaan Jawa, hati yang dipenuhi dendam ibarat wadah yang sudah penuh sehingga sulit menerima kebaikan yang baru. Oleh karena itu, bulan Suro dipandang sebagai waktu yang tepat untuk belajar memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan pelajaran yang telah diperoleh, melainkan membebaskan diri dari beban emosional yang tidak lagi memberi manfaat. Pada akhirnya, makna terbesar bulan Suro bukan terletak pada berbagai ritual yang dilakukan, melainkan pada perubahan sikap yang lahir setelahnya. Jika seseorang selesai menjalani bulan Suro dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, serta tekad yang lebih kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka ia telah menangkap inti ajaran yang diwariskan oleh para leluhur. Primbon Jawa mengingatkan bahwa keberuntungan tidak hanya datang kepada mereka yang berharap, tetapi juga kepada mereka yang berani memperbaiki diri, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan terus belajar dari setiap pengalaman hidup. Dengan demikian, bulan Suro menjadi simbol awal perjalanan baru,
Sebuah momentum untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat dan melangkah menuju kehidupan yang lebih bijaksana, lebih bermakna, serta lebih penuh rasa syukur. Sampailah kita pada pembahasan terakhir yang menjadi inti dari seluruh rahasia bulan Suro menurut Primbon Jawa. Setelah menelusuri asal-usulnya, memahami berbagai pantangan, mengenal filosofi spiritual, hingga melihat pentingnya membersihkan diri, kini muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua ajaran tersebut masih memiliki makna bagi kehidupan manusia di era modern yang serba cepat, penuh teknologi, dan dipenuhi persaingan seperti sekarang? Jawabannya sangat bergantung pada cara kita memaknainya. Jika bulan Suro hanya dipandang sebagai kumpulan mitos yang harus dipercaya secara membabi buta, tentu akan sulit menemukan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun apabila kita melihatnya sebagai warisan filosofi yang mengajarkan kehati-hatian, introspeksi, disiplin, dan kebijaksanaan, maka nilai-nilainya justru terasa semakin relevan. Di zaman sekarang, banyak orang berlomba-lomba mengejar kesuksesan tanpa pernah berhenti sejenak untuk mengevaluasi arah hidupnya. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, mengejar target demi target, tetapi seringkali melupakan kesehatan, keluarga, ketenangan batin, bahkan tujuan hidup yang sebenarnya. Akibatnya, tidak sedikit yang mencapai keberhasilan secara materi, tetapi merasa kehilangan kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya. Dalam konteks inilah, bulan Suro mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar tentang berlari secepat mungkin, melainkan juga tentang mengetahui kapan harus berhenti, berpikir, dan memperbaiki arah perjalanan. Para leluhur Jawa memahami bahwa setiap manusia pasti akan mengalami masa naik dan turun. Tidak ada kehidupan yang selalu dipenuhi keberuntungan, sebagaimana tidak ada pula kesulitan yang berlangsung selamanya. Karena itu, mereka mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara usaha lahiriah dan kekuatan batin. Ketika sedang berada di puncak keberhasilan, seseorang diingatkan untuk tetap rendah hati, bersyukur, dan tidak mudah terlena oleh kesombongan. Sebaliknya, ketika menghadapi kegagalan, ia diajak untuk tidak putus asa, melainkan menjadikannya sebagai bahan pelajaran agar mampu bangkit dengan lebih bijaksana. Nilai lain yang sangat penting dari bulan Suro adalah kesadaran bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Banyak orang berharap hidupnya berubah secara instan, padahal perubahan yang bertahan lama biasanya lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Misalnya mulai mengatur waktu dengan lebih baik, mengelola keuangan secara disiplin, memperbaiki cara berkomunikasi dengan keluarga, menghargai orang lain, menjaga kejujuran dalam bekerja, dan tidak berhenti belajar. Langkah-langkah kecil seperti inilah yang dalam jangka panjang mampu membentuk karakter kuat dan membuka lebih banyak peluang dalam kehidupan. Jika kita perhatikan lebih dalam, pesan tersebut ternyata sangat sejalan dengan berbagai prinsip pengembangan diri modern. Banyak buku, seminar, dan pelatihan kepemimpinan mengajarkan pentingnya refleksi diri, evaluasi berkala, pengendalian emosi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Menariknya, nilai-nilai yang sama telah lama diajarkan oleh para leluhur Jawa melalui tradisi bulan Suro. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan lokal tidak selalu bertentangan dengan pemikiran modern. Justru keduanya dapat saling melengkapi ketika dipahami dengan cara yang tepat. Karena itu, bulan Suro sebaiknya tidak dipandang sebagai bulan yang menakutkan atau penuh dengan larangan semata. Lebih dari itu, bulan Suro adalah pengingat agar manusia tidak hanyut dalam kesibukan dunia hingga melupakan kualitas dirinya. Bulan ini mengajak kita untuk kembali menyusun niat, memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama, mengevaluasi setiap keputusan, serta menyiapkan langkah baru dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Pada akhirnya, inilah pesan terbesar yang diwariskan oleh Primbon Jawa. Tradisi bukanlah belenggu yang membatasi manusia untuk maju, melainkan kompas yang membantu kita melangkah dengan lebih bijaksana. Selama kita mampu mengambil nilai-nilai positifnya. Menghormati budaya tanpa kehilangan akal sehat, serta tetap mengutamakan kerja keras, ilmu pengetahuan, doa, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, maka warisan leluhur akan tetap menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya, hingga hari ini, bulan Suro masih terus dikenang bukan hanya sebagai bagian dari sejarah budaya Jawa, tetapi juga sebagai simbol awal perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih penuh kebijaksanaan. Sahabat misteri dan tradisi, setelah kita bersama-sama mengupas berbagai rahasia bulan Suro menurut Primbon Jawa, semoga kita dapat memandang warisan leluhur ini dengan sudut pandang yang lebih bijaksana. Perlu kita pahami bersama bahwa seluruh ajaran dalam Primbon Jawa bukanlah kepastian mutlak yang menentukan nasib seseorang, apalagi dijadikan alasan untuk hidup dalam ketakutan atau kepasrahan. Nilai utama yang diwariskan oleh para leluhur adalah ajakan untuk lebih mengenal diri sendiri, berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjaga keseimbangan antara usaha lahir dan ketenangan batin,
serta senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bulan Suro mengingatkan kita bahwa setiap awal perjalanan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Meninggalkan kebiasaan buruk, memperkuat tekad, dan menyongsong masa depan dengan hati yang lebih bersih serta pikiran yang lebih jernih. Terima kasih banyak kepada seluruh sahabat yang telah setia menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dukungan, komentar, dan kebersamaan kalian adalah semangat terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan pembahasan menarik seputar Primbon Jawa, sejarah, budaya, misteri, dan kearifan leluhur Nusantara. Jangan lupa tuliskan pendapat atau pengalaman kalian tentang Bulan Suro di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi cerita dan berdiskusi dengan penuh rasa hormat. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat agar semakin banyak yang memahami filosofi luhur di balik tradisi Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap lestarikan budaya, bijak dalam menyikapi tradisi, terus belajar, terus berbuat baik, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta petunjuk dalam setiap langkah kehidupan. Salam Rahayu.